Salam keadilan Sobat AN. Artis Nikita Mirzani diketahui mengecam terkait kasus Brigadir Joshua Huta Barat, di mana dia mengecam putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Richard Eliezer terlalu ringan. Hal ini menjadi geram Nikita Mirzani. Kemudian Nikita Mirzani membuat komentar atau berpendapat di media sosial terkait putusan majelis hakim yang dijatuhkan untuk Richard Eliezer adalah terlalu ringan sekali. Dia membicarakan atau mengucapkan bahwa Richard Eliezer adalah pembunuh dari Brigadir Joshua. Dia adalah eksekutor. Nah, bahkan Nikita Mirzani juga mengancam para netizen yang mendukung barada Richard Eliezer atau fan dari Richard Eliezer. Nah, menurut Sobat HN bagaimana kondisi ketegangan-ketegangan di media sosial yang sekarang ini, baik digunakan oleh seorang artis atau pejabat, masyarakat umum yang kemudian saling beradu argumentasi di media sosial. Apakah dampak hukumnya ketika mereka beradu argumentasi yang selanjutnya saling menjelek-menjelekan? Apakah nanti ada muatan pidana atau tidak? Ini terlepas dari bahwa sepakat dan tidak sepakat terkait putusan terhadap barada Richard Eliezer. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kontra arti contoh adalah Nikita Mirzani. Yang pro mungkin masyarakat Indonesia dan mungkin keluarga Richard Eliezer dan beserta fannya Richard Eliezer bahwa putusan tersebut menurut mereka adalah putusan yang sangat adil bagi barada Richard Eliezer. Namun di dunia media sosial ini akan menjadi gaduh dalam sistem hukum, di mana apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim itu diperdebatkan di media sosial atau di publik. Hal ini akan menimbulkan hukum-hukum baru ketika mereka saling serang antara pro dan yang kontra terkait putusan-putusan pengadilan. Ini menyebabkan ada gesekan-gesekan hukum nantinya di antara pro yang kontra. Nah, bagaimana Sobat HM mensikapi hal tersebut? Silakan tulis komentar di bawah ini untuk bisa memberi masukan kepada kita semua agar kita sadar hukum, melek hukum, dan patuh kepada hukum. Terima kasih. Salam keadilan. Salam keadilan Sobat HN. Sidang kode etik terhadap barada Richard Eliezer sudah diputus oleh Komisi Etik Mabes Polri, di mana Komisi Etik tersebut memutuskan barada Richard Eliezer untuk kembali lagi menjadi anggota kepolisian, di mana Komisi Etik tersebut memutus berdasarkan pasal 12 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003, di mana pelanggar masih dapat dipertahankan untuk berdinas lagi di institusi kepolisian. Pertimbangan-pertimbangan yang lain juga, barada Richard Eliezer adalah sebagai justice kolaborator dan bersikap jujur. Nah, kemudian barada Richard Eliezer juga untuk segera meminta maaf secara langsung di dalam sidang kode etik terhadap institusi kepolisian atau kepada pimpinan Polri. Nah, ini sangat senang sekali barada Richard Eliezer bisa berdinas kembali. Mudah-mudahan barada Richard Eliezer bisa melakukan tugas-tugas kembali. Harus ada pengawasan atau pengontrolan terhadap barada Richard Eliezer. Saya berharap LPSK masih mempertimbangkan untuk melanjutkan perlindungan terhadap barada Richard Eliezer. Ini kemajuan bagi institusi Polri terkait putusan etik tersebut. Saya akan menyampaikan kepada Sobat HN semua, biar kita bisa sadar hukum, melek hukum, maka saya akan memberikan donasi kepada orang yang membutuhkan. Ketika Sobat HN memfollow akun ini, setiap follower, satu follower saya akan hargai 100 perak rupiah, di mana saya akan kumpulkan dalam waktu 1 bulan dari mulai video ini, dan setiap follower akan saya hargai 100 perak untuk saya sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Dukung akun kami, akun saya ini untuk bisa berkembang, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk memberikan
kesadaran hukum kepada masyarakat dan penegakan hukum dan tertib hukum. Terima kasih. Saya tunggu follower kalian untuk bisa saya sumbangkan kepada orang yang membutuhkan nanti. Salam keadilan Sobat AN. Rabu kemarin kita telah mengetahui Majelis Hakim sudah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer. Dalam vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah 1 tahun 6 bulan. Nah, hal ini sudah sangat tepat sekali. Majelis Hakim menerapkan hukuman kepada Richard Eliezer. Dan fakta-fakta di persidangan terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim untuk menerima Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Hukuman ini sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dimana selalu memberi dukungan kepada Richard Eliezer sebagai eksekutor pembunuh Brigadir Joshua Barat atas perintah Freddy Sambo. Nah, ini menjadi pembaruan hukum di negara Indonesia dan penemuan hukum untuk Majelis Hakim yang dengan berani dan tegas memutus Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Yang menjadi pertanyaan nanti, jaksa penuntut umum banding atau tidak? Karena tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Richard Eliezer adalah 12 tahun penjara. Nah, ini menurut SOP jaksa dalam penuntutan, ketika putusan kurang dari tuntutan setengahnya, jaksa itu akan melakukan upaya banding. Nah, dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Barat dengan terdakwa Richard Eliezer, apakah jaksa akan melakukan upaya banding atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua. Tapi kita berharap jaksa tidak melakukan upaya banding, dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim itu sudah cukup tepat sekali. Nah, kita berharap kepada jaksa penuntut umum atau Kejaksaan Agung untuk tidak melakukan upaya hukum banding dan seterusnya, agar hukum keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan dirasakan oleh Richard Eliezer itu bisa didapatkan bagi kita semua terkait penegakan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih. Salam keadilan. Salam keadilan Sobat AN. Kasus terbunuhnya Brigadir Joshua Barat dengan 4 terdakwa sudah divonis. Masing-masing Majelis Hakim memvonis para terdakwa, diantaranya adalah Freddy Sambo yang tadinya dituntut seumur hidup. Majelis Hakim memvonis hukuman mati terhadapnya. Kemudian ada terdakwa Putri Chandrawati yang dituntut oleh jaksa 8 tahun, oleh Majelis Hakim divonis 20 tahun penjara. Sedangkan Kuat Ma'ruf yang dituntut juga 8 tahun juga divonis 15 tahun oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara. Selanjutnya Ricky Rizal juga sama, dituntut 8 tahun juga divonis oleh Majelis Hakim 13 tahun. Dari putusan-putusan yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap 4 terdakwa tersebut, apakah menurut Sobat HN itu sudah tepat atau belum? Sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat atau belum? Silakan komen di kolom komentar agar ini menjadi pelajaran buat penegakan hukum di Indonesia, supaya penegakan hukum di Indonesia semakin tegak dan berwibawa. Hakim memutuskan menurut saya sudah cukup tepat kepada terdakwa Freddy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf. Ini sudah cukup tepat. Namun ada hal yang menarik buat saya adalah putusan kepada Ricky Rizal, yaitu 13 tahun penjara. Walaupun putusan itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, saya menganggap bahwa putusan itu kurang tepat, karena Ricky Rizal adalah seorang penegak hukum atau aparat penegak hukum. Paling tidak dia juga
akan sama dengan Kuat Ma'ruf atau bahkan lebih tinggi dari Kuat Ma'ruf. Nah, sedangkan Kuat Ma'ruf juga masyarakat sipil biasa. Nah, ini buat pelajaran kita semua atau aparat penegak hukum di Indonesia, ketika melakukan tindak pidana, ancamannya itu harus lebih tinggi dikarenakan dia adalah aparat penegak hukum. Silakan komentar di kolom komentar saya untuk kita bahas, untuk kita diskusikan demi tegaknya hukum di Indonesia. Salam keadilan. Salam keadilan, Sobat AN. Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi penegakan hukum di Indonesia, di mana kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat hari ini sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terhadap terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman mati. Hal ini menjadi positif dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana Majelis Hakim telah meyakini dan yakin atas putusan yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo. Fakta-fakta hukum yang sudah terungkap dalam persidangan tidak ada yang meringankan terhadap terdakwa Ferdy Sambo, di mana hanya ada hal yang memberatkan terkait pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Semoga penegakan hukum ini semakin lebih baik lagi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat penegak hukum, bahkan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum atau pidana. Saya berterima kasih sekali kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan berani dan tegas memutus perkara tersebut terhadap terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman mati. Hal ini menjadi pencerahan hukum bagi Indonesia bahwa hukum masih tegak dan hukum masih bisa didapat oleh para pencari keadilan seperti keluarga dari Brigadir Joshua Huta Barat dan yang lainnya. Ini saya sangat mengapresiasi kepada Majelis Hakim untuk berani mengambil sikap dikarenakan hakim tersebut meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo telah melanggar pasal 340 dengan pembunuhan berencana serta obstruction of justice, di mana dia dengan kekuasaannya ingin menghilangkan semua bukti-bukti terkait pembunuhan kepada Brigadir Joshua Huta Barat. Terima kasih, semoga keadilan selalu bisa ditegakkan untuk masyarakat yang sedang mencari keadilan. Salam keadilan. Terima kasih.